Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila. Allahu Akbar. Ya, jumpa lagi dengan Pak Jae. Alhamdulillah, semoga kalian senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Ya teman-teman, jumpa lagi dengan Pak Jae. Kali ini kita akan membahas materi pelajaran tematik. Ya, tematik kita sudah sampai di tema 4. Kalian bisa menyiapkan buku tema 4D. Ya, sudah sampai di subtema 1, pembelajaran 3. Kalau sebelumnya pembelajarannya sudah digabung antara pembelajaran 2 dan pembelajaran 5, karena memang ada beberapa materi yang sama. Jadi pembelajarannya sama, materi pembahasannya juga sama, makanya digabungkan antara pembelajaran 2 dan 5. Nah, kali ini Pak Jaya akan membahas pembelajaran 3. Ya, baik, sebelum dimulai kita buka dengan membaca doa belajar yang sebagaimana seperti biasa kita bacakan. Baik, isti'adah dan berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman, kalian bisa persiapkan bukunya. Kalian bisa buka bukunya di halaman 13, buku tematik 4D halaman 13, pembelajaran 3. Apa yang akan kita bahas di pembelajaran 3? Ya, materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, kita akan membandingkan sifat-sifat tokoh dalam sebuah cerita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang menyebutkan kegiatan pelestarian sumber daya alam. Nah, ya itulah yang akan kita pelajari. Sikap yang akan kita kembangkan adalah sikap disiplin dalam menjaga melestarikan sumber daya alam. Ya, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang membandingkan sifat-sifat tokoh dalam sebuah cerita. Ya, baik teman-teman, perhatikan gambar berikut. Ya, apa yang terlintas di benak kalian ketika melihat gambar ini? Ya, ketika kita melihat gambar hewan-hewan ini pasti kita terlintas dengan sebuah cerita fabel, ya, atau cerita tentang tokohnya itu hewan-hewan. Nah, tokoh cerita dalam cerita fabel ini tokohnya adalah hewan. Nah, seolah-olah hewan ini dapat berbicara dan memiliki sifat atau karakter-karakter. Nah, apa sih itu tokoh? Baik, setiap cerita pasti memiliki unsur tokoh di dalamnya. Nah, kalau nggak ada tokoh berarti nggak ada cerita, nggak ada seseorang yang diceritakan, atau tidak ada sesuatu yang diceritakan. Nah, makanya dalam sebuah cerita harus memiliki unsur tokoh di dalamnya. Tokoh adalah pelaku cerita, sedangkan penokohan adalah sifatnya, sifat yang dilekatkan pada diri si tokoh tersebut. Ya, misalnya kancil, tokohnya, sifatnya atau penokohannya adalah binatang yang cerdik. Ya, terus misalnya singa, penokohannya atau sifatnya adalah binatang yang buas atau ganas. Nah, ya seperti itulah contohnya ya. Jadi penokohan adalah sifat yang dilekatkan pada diri tokoh atau penggambaran atau pelukisan mengenai tokoh cerita. Ya, itu adalah penokohan, antara tokoh dan penokohan. Nah,
Tokoh tidak hanya sebatas peran yang dimainkan oleh seorang manusia saja, tapi dalam sebuah cerita, tokoh juga dapat berupa hewan, benda, atau karikatur apapun yang mewakili jalannya sebuah cerita ya. Tokoh dapat berupa kata ganti petunjuk orang juga, misalnya seperti aku, kamu, dia, mereka, dan sebagainya. Nah, penggunaan kata ganti semacam ini tujuannya adalah untuk memperjelas sudut pandang penceritaan. Ya, baik, kalian bisa buka buku halaman 14. Di situ ada sebuah cerita tentang rajinlah bekerja. Nah, kalian bisa temukan tokohnya siapa saja dan sifatnya apa saja, sifat antar tokoh di dalam cerita tersebut. Mari kita bacakan ceritanya. Rajinlah bekerja. Pada suatu hari, seekor kelinci yang sangat rajin sedang membantu Pak Tani memanen wortelnya. Ia membantu Pak Tani mengumpulkan wortel dan membawanya ke dalam lumbung. Walau merasa lelah dan haus, kelinci terus bekerja keras membantu Pak Tani hingga pekerjaannya selesai. Ketika kelinci sedang bekerja, tiba-tiba datanglah tikus pemalas yang diam-diam mengamati hal yang dilakukan kelinci. "Hai kelinci, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya tikus kepada kelinci. "Aku sedang bekerja membantu Pak Tani memanen wortel." "Ah, untuk apa kamu bekerja keras seperti itu, kelinci? Kamu hanya membuang-buang waktu dan tenaga," tanya tikus sekenanya. Kelinci pun menjawab dengan nada santai, "Aku bekerja keras agar aku mendapatkan wortel gratis untuk aku makan setiap hari." Nah, tikus gemas dengan sikap santai kelinci. Tikus pun menimpali, "Untuk apa bekerja terlalu keras kalau kita bisa dengan mudah mencurinya? Ayo, ikuti aku saja," ajak tikus. Kelinci tidak menghiraukan ajakan tikus. Ia tetap bekerja membantu Pak Tani mengumpulkan wortel sampai ia mendapatkan upah wortel yang cukup banyak untuk dibawanya pulang. Dalam perjalanan pulang, kelinci mendengar seorang memanggilnya. "Kelinci, tolong, tolong!" Kelinci tertegun mendengarnya. Siapakah gerangan yang meminta tolong? Pikir kelinci. Ia pun mencari sumber suara tersebut. Setelah mencari-cari, kelinci menemukan tikus kesakitan karena terkena perangkap ketika sedang mencuri di ladang Pak Tani. Kelinci pun berusaha menolongnya, tetapi tidak bisa. Akhirnya, Pak Tani datang dan mencoba melepaskan tikus dari perangkap. Namun, Pak Tani memasukkannya ke dalam kurungan untuk mencegah tikus mencuri lagi. Tikus pun menyesal dan meminta maaf kepada Pak Tani dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Akhirnya, Pak Tani yang baik hati memaafkan dan mengajak tikus untuk ikut bekerja seperti kelinci agar bisa mendapatkan makanan gratis. Ya. Nah, teman-teman, itu adalah sebuah cerita tentang rajinlah bekerja. Nah, kalian sudah membaca dan mungkin mendengarkan apa yang sudah Pak Jaya ceritakan yang ada di buku di halaman 14. Sekarang kalian pasti bisa mengetahui siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut, siapa tokoh yang terlibat, dan juga bagaimana sifat dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Rajinlah Bekerja. Nah, baik, yang pertama, siapa saja tokoh yang terlibat? Oke, ada berapa tokoh? Ya, ada 3 tokoh. Tokoh yang pertama adalah kelinci, tikus, dan Pak Tani. Ya, lalu sifat setiap tokoh itu bagaimana? Yang pertama kelinci. Kelinci itu sifatnya gimana? Dia sangat rajin bekerja dan suka bekerja keras. Ya, tidak pernah mengeluh dan tidak mau mengikuti ajakan untuk berbuat kejahatan. Nah, si tikus gimana? Tikus sifatnya adalah pemalas, licik, dan ingin mendapatkan hasil yang cepat tanpa harus bekerja keras. Nah, yang terakhir tokohnya adalah Pak Tani. Bagaimana sifat Pak Tani? Pak Tani ini adalah orang yang pemaaf dan juga orang yang baik hati, sehingga dapat melepaskan tikus yang sudah mencuri wortel di ladangnya. Ya, itu adalah beberapa tokoh dan sifat tokoh dari sebuah cerita Rajinlah Bekerja. Oke, kalian bisa melihat dan juga meninjau dari cerita-cerita yang lain bagaimana
dalam cerita tersebut tokohnya siapa saja, bagaimana sifatnya. Nah, tidak hanya dalam sebuah cerita, dalam sebuah film pun kalian pasti dapat mengetahui bagaimana karakter atau sifat dari si pemain dalam sebuah film tersebut. Ya, ini adalah penilaian kita bagaimana menilai sifat seseorang atau sifat seorang karakter, sifat seorang tokoh dalam sebuah cerita. Ya, itu teman-teman. Baik, berlanjut ke pembelajaran berikutnya. Nah, ini adalah tentang menyebutkan kegiatan pelestarian sumber daya alam. Ya, baik teman-teman, perhatikan gambar-gambar berikut. Ya, ini adalah gambar apa? Oke, ini ternyata adalah gambar sebuah logo. Nah, logo apa? Logo dari beberapa organisasi lingkungan yang ada di Indonesia. Ya, ini ada WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Greenpeace, Pepuli, WWF, ya, WWF. Oke, ini ternyata ada sebuah pekerjaan yang dapat membantu masyarakat dalam menjaga lingkungan alam. Ya, jadi mereka memiliki tugas untuk menjaga dan mengawasi masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Pekerjaan ini yang dimaksud adalah sebuah pekerjaan menjadi aktivis lingkungan. Ya, ini adalah sebuah pekerjaan juga sesuai dengan tema 4 kita, ya, berbagai pekerjaan. Nah, aktivis lingkungan ini bekerja di suatu lembaga atau organisasi yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Ini contohnya. Ada WALHI, Greenpeace, Pepuli, ya, WWF, dan juga banyak lagi yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah organisasi yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Ada contoh misalkan mereka mengawasi hutan-hutan yang dilindungi agar tidak dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, terus ada juga menyelamatkan hewan-hewan yang terancam punah dan juga menjaga lingkungan dari polusi akibat limbah pabrik. Nah, semua kegiatan itu dilakukan juga untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam Indonesia. Nah, kalau pemerintah tidak ikut serta, maka organisasi inilah yang akan turun tangan mengatasi masalah pelestarian sumber daya alam. Nah, ternyata teman-teman, tidak hanya organisasi lingkungan saja yang mendapatkan tugas menjaga kelestarian lingkungan. Sebenarnya tidak hanya mereka, kita pun bisa ikut turut serta menjaga kelestarian alam. Nah, mulai dari alam-alam di sekitar kita, apa saja? Ya, di buku ada di halaman 16, kalian bisa lihat ada sungai, tanah, tumbuhan, dan juga udara. Itu adalah lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik, kita akan cari tahu contoh apa saja tentang kegiatan pelestarian sumber daya alam. Nah, ini adalah contoh kegiatan pelestarian sumber daya alam yang ada di sekitar kita dulu. Nah, di halaman 16 kalian bisa buka bukunya. Kita bisa lihat yang pertama ada sumber daya alam sungai. Nah, ada satu contoh, kalian bisa cari 2, 3, 4, 5. Ya, ada 4 contoh lagi yang kurang. Ya, kita cari. Yang pertama, sungai. Contoh kegiatan pelestariannya apa saja? Yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai. Ya, jelas. Berikutnya, tidak membuang limbah industri ke sungai. Wah, ini bahaya. Kalau sampai limbah industri ini dibuang ke sungai, maka akan merusak air yang ada di sungai dan juga akan membunuh ikan-ikan yang ada di sungai. Yang ketiga, tidak menggunakan peledak atau racun ketika menangkap ikan di sungai. Ini bahaya teman-teman. Kalau misalkan peledak itu sampai digunakan di sungai dan juga racun yang digunakan untuk mencari ikan itu dapat mengalir ke seluruh sungai. Akibatnya hewan ikan yang ada di sungai itu akan keracunan semua dan menimbulkan mati. Ikan yang mati pun tidak pandang pilih, entah itu ikan yang besar atau ikan yang kecil atau ikan yang masih harus tumbuh besar. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan mereka akan mati terkena racun jika kita menangkap ikan di sungai dengan racun. Ya, berikutnya, tidak membeton sungai agar tidak dangkal. Ya, jadi
kegiatan membeton sungai atau dasar sungai ini dipakaikan beton, ini juga tidak baik. Kenapa? Karena akan membuat sungai dangkal. Ketika sungai dangkal, maka dia volume sungainya akan berkurang. Nanti air yang banyak itu akan meluap ke jalan atau ke daratan. Nah, ini akan menyebabkan banjir. Ya, yang kelima, memelihara tumbuhan di sekitar sungai. Ini penting ya. Kalau kita lihat ada tukang-tukang tanaman-tanaman yang di pinggir-pinggir sungai, itu akan menjadi terlihat indah sungainya, dan juga sungainya akan menjadi bersih. Orang pun akan sungkan untuk membuang sampah sembarangan ke sungai karena terlihat sungainya indah, ada tanaman-tanamannya, dan juga tanaman ini berfungsi untuk menguatkan tanah yang ada di pinggir sungai agar tidak terjadi erosi atau pengikisan tanah. Ya, baik. Contoh sumber daya alam berikutnya adalah tanah. Ya, apa yang dapat kita lestarikan dari tanah? Yang pertama, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Ini bahaya untuk tumbuhan. Mungkin hanya beberapa kali saja dia tumbuh, tapi seterusnya dia akan mengalami mati atau tidak tumbuh kembali. Nah, yang kedua, tidak menggali tanah terlalu dalam. Khawatir ketika kita menggali tanah terlalu dalam, yang keluar itu malah sumber daya alam yang lain. Pernah mendengar berita tentang lumpur lapindo? Ya, itu adalah suatu kegiatan menggali tanah dalam upaya pencarian minyak bumi, hingga akhirnya yang keluar adalah lumpur yang terus-menerus hingga menenggelamkan beberapa kecamatan. Ya, dan juga menggali tanah terlalu dalam ini juga dapat membuat tanah itu menjadi mudah longsor. Ya, yang ketiga, meminimalisir penggunaan paku bumi. Kalau kalian pernah melihat gedung-gedung tinggi itu menggunakan paku bumi untuk pondasinya. Nah, kalau misalkan tanah kita ini terus-menerus digunakan atau dipakaikan paku bumi, ditancapkan, maka tanah itu akan menjadi goyang dan tidak padat lagi. Ini akan membahayakan bangunan yang tinggi-tinggi. Nah, nanti akan rubuh, akan ambles ke bawah. Ya. Yang keempat, tidak membuang limbah oli dan minyak berbahaya ke dalam tanah. Wow, ini bahaya juga teman-teman. Kalau oli dan minyak atau bensin atau minyak tanah itu dibuang ke tanah, maka hewan yang ada dalam tanah, tumbuhan yang hidup di tanah itu akan menjadi tidak bisa tumbuh. Ya, seperti itulah bahayanya. Yang terakhir, yang kelima, membuat sengkedan untuk mencegah pengikisan tanah. Ini juga penting agar tanah tidak terkikis ketika ada di pinggiran sungai atau di bantaran kali. Ya, ini agar tanahnya tidak terkikis, tidak habis termakan oleh air. Ya, berikutnya tumbuhan. Sumber daya alam tumbuhan, kita dapat melakukan penghijauan, melakukan tebang pilih. Apa itu tebang pilih? Ya, memilih pohonan yang layak ditebang. Jangan asal sembarang tebang. Pohonan yang masih kecil kita tebang, padahal dia berguna untuk penghijauan. Ya, terus menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Ketika sudah ditebang, mungkin pohon ini membahayakan karena terlalu besar, kita tanam kembali. Nah, fungsinya untuk apa? Ya, untuk penghijauan agar lebih terlihat asri atau lebih terlihat adem lah ya, tidak terlalu gersang. Yang keempat, memberikan pupuk pada tumbuhan. Ini penting. Pupuk ini adalah sumber makanan juga yang dapat diserap oleh tumbuhan agar tumbuhan dapat tumbuh subur, menumbuhkan buah yang banyak atau menimbulkan bunga yang indah. Ini adalah fungsi dari pupuk. Yang kelima, melakukan pengawasan pemeliharaan rutin terhadap tanaman. Pengawasan dan pemeliharaan ini terhadap tanaman juga penting. Ketika kita menanam, tidak lantas kita tinggalkan begitu saja. Kita lihat perkembangannya gimana. Apakah tanaman ini butuh pemeliharaan, misalnya penyiraman tiap hari atau pemberian pupuk sepekan sekali atau sebulan sekali. Ini juga sangat penting. Kita lakukan pengawasan terhadap tumbuhan. Berikutnya, sumber daya alam udara. Ini sangat penting karena mengingat udara ini adalah sumber kehidupan bagi manusia. Tidak ada udara, maka manusia tidak dapat hidup. Ya, yang pertama, pelestariannya adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk mencegah polusi udara. Ya, kita sudah lihat bagaimana di negara-negara maju, bahkan di Jepang sendiri,
itu penggunaan sepeda motor sudah berkurang. Mereka malah menggunakan sepeda, ya. Banyak menggunakan sepeda dan juga menggunakan kendaraan umum seperti kereta listrik, ya. Jadi penggunaan mobil dan kendaraan bermotor itu parkirnya sangat mahal di sana, sehingga orang-orang enggan untuk menggunakan kendaraan bermotor untuk mencegah polusi udara. Itu tujuannya. Yang kedua, mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia. Ini bahaya bagi pernapasan kita kalau ada gas kimia yang tercemar di udara. Ya, berikutnya, menanam pohon di berbagai tempat. Fungsinya adalah untuk meredam polusi. Jadi ketika pohon itu mengeluarkan oksigen yang bersih, maka kita pun akan dapat menghirup udara yang bersih. Itu adalah fungsi menanam pohon di berbagai tempat. Yang keempat, membangun cerobong asap yang tinggi, agar polusi udara itu tidak kita hirup. Kalau cerobong asap ini pendek, maka kita dapat menghirup asap atau karbon dioksida yang kotor. Nah, ini dapat membahayakan pernapasan kita, paru-paru kita. Ya, yang kelima, tidak membakar sampah sembarangan. Ya, karena sampah itu menghasilkan asap yang berbahaya. Entah mungkin yang kita bakar itu sampah plastik atau sampah-sampah non organik, ini akan dapat membahayakan pernapasan kita, membuat napas kita sesak, ya, kalau terlalu banyak asap. Ya, baik teman-teman, ini adalah salah satu contoh kegiatan pelestarian sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Ya, mulai sekarang mari kita giatkan kembali menjaga sumber daya alam yang ada di sekitar rumah kita, paling tidak dengan menanam satu buah tumbuhan dan juga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ini juga sudah merupakan upaya kita dalam melestarikan sumber daya alam. Ya, alhamdulillah teman-teman, demikian pembelajaran tematik kita kali ini sudah Pak Jaya sampaikan. Semoga apa yang Pak Jaya sampaikan dapat menambah wawasan kalian dan juga dapat memberikan pemahaman kepada kalian. Oke, untuk itu kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari Pak Jaya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.